Ingatkah kalian dengan orang ini, si manusia sakti yang bisa mengeluarkan banyak uang dari belakang punggungnya? Namanya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Orang-orang yang melihat aksinya begitu takjub dan percaya bahwa lelaki ini bisa menggandakan uang. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan orang-orang terpelajar dan pejabat sekalipun percaya akan kesaktiannya. Mereka menyerahkan sejumlah uang kepadanya untuk digandakan. Alih-alih menjadi pribadi yang taat, Dimas Kanjeng Taat Pribadi ternyata menipu dan pengikutnya. Ia ditangkap polisi setelah warga menemukan mayat Ismail dan Abdul Ghani yang tak lain adalah ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng. Rupanya otak dari aksi itu adalah Dimas Kanjeng sendiri. Hal itu dilakukan karena khawatir Abdul Ghani dan Ismail membongkar kedoknya. Ingatkah kalian dengan pria ini? Pria yang pernah membuat geger warga Indonesia pada tahun 2008 silam. Pria ini bernama Pujiono Cahyo Widianto atau yang dikenal dengan Syekh Puji. Pada tahun 2008 silam, ia membuat geger warga Indonesia. Pasalnya, ia menikahi gadis yang masih sangat belia. Pernikahan Syekh Puji, sang pengusaha kaya raya, dengan Lutfiana Ulfa, gadis belia berusia 12 tahun saat itu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun akhirnya Syekh Puji pun mendapat hukuman penjara karena terbukti bersalah telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan ia dihukum selama 4 tahun penjara. Namun kini gadis belia itu telah menjadi ibu dari 4 anak dan hidup berbahagia bersama Syekh Puji dan juga istri pertama dari suaminya itu. Sekilas batu ini hanyalah batu biasa, tapi tahukah kalian bahwa di tahun 2009 batu ini pernah menggemparkan Indonesia? Pemilik batu itu bernama Ponari. Ia menemukannya pada saat hujan disertai petir. Oleh karena itu, ia menamai batu itu adalah batu petir. Orang-orang mempercayai batu milik Ponari ini adalah batu sakti, dan batu itu dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kabar itu pun tersebar ke seluruh Indonesia, maka orang-orang dari segala penjuru Indonesia berbondong-bondong datang ke kediaman Ponari untuk mendapatkan kesembuhan dari batu miliknya. Terjadi antrian panjang. Antrian pada saat itu mencapai 5.000 orang per hari. Ponari pun tidak bisa pergi ke sekolah, ia harus terus mencelupkan batunya ke air yang dibawa oleh pasiennya. Dari batu itu, Ponari dapat memperbaiki rumah orang tuanya. Kini Ponari telah menjelma menjadi pemuda dewasa, ia pun telah menikah dan dikaruniai seorang anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kini ia berjualan online. Pria ini pulang ke rumahnya setelah dimakamkan 29 tahun lamanya. Peristiwa ini terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia bernama Haji Ilyas, berasal dari Desa Pijot, Lombok Timur. Sebenarnya ia telah meninggal pada tahun 1984. Namun pada tahun 2013 secara ajaib ia pulang ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Kepulangannya itu membuat keluarga bingung. Awalnya mereka tidak percaya, namun pria ini mengingat dengan baik nama-nama keluarganya. Ia bahkan mengetahui letak pohon kelapa di belakang rumah mereka. Ketika ditanya oleh keluarganya, ia mengaku memang telah meninggal, namun tak bagaimana bisa kembali hidup. Yang ia ingat saat itu dirinya mengikuti cahaya warna-warni, lalu tiba-tiba ia sudah berada di dunia lain. Begitu menurutnya. Bagaimana menurut kalian?